selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum belajar ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, ayo mari kita belajar. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Baik adik-adik, coba perhatikan gambar berikut. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Ya, makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut ada manusia, ayam, kambing, bebek, dan lain-lain. Nah, apakah semua makhluk hidup baik manusia dan hewan membutuhkan oksigen? Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar seorang anak sedang memperhatikan ikannya, yaitu seorang Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Dari teks tersebut kita harus mencari informasi penting. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting dari teks? Ya, untuk mencari informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban-jawaban pertanyaan yang menggunakan kata tanya seperti kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Nah adik-adik, untuk mencari informasi penting kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seperti contoh berikut. Yang pertama, siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias yaitu Dayu. Kemudian ada pertanyaan, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Yaitu jenis ikan hias yang dipelihara yaitu ikan koki. Kemudian di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias dipelihara di akuarium. Selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Kemudian ada kalimat tanya, kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya, mulut ikan-ikan itu terbuka dan tertutup. Nah adik-adik, itu merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan. Nah, untuk menjadikan informasi penting dapat berupa seperti, yaitu Dayu memelihara ikan hias. Jenis ikan hias yang dipelihara yaitu ikan koki. Ikan hias dipelihara di akuarium. Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Dayu juga memberi makan ikan hiasnya setiap hari. Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya yaitu mulut ikan-ikan itu yang terbuka dan tertutup. Nah adik-adik, jawaban-jawaban tersebut jika dijadikan suatu paragraf akan menjadi informasi yang penting. Apakah adik-adik pernah memperhatikan ikan? Mengapa mulut ikan-ikan itu terbuka dan tertutup? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks berikut. Baik adik-adik, di sini ada teks yang berjudul pernapasan pada hewan. Nah, silakan kalian baca teks tersebut dengan baik dan cermat karena pada teks tersebut terdapat informasi yang sangat penting. Untuk lebih memudah kalian membaca, silakan men-stop videonya. Selamat membaca.
Hewan juga makhluk hidup yang bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida loh, Pipo. Iya Lula, tapi setiap hewan punya sistem pernafasan dan alat pernafasan yang berbeda dan unik, dan disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Ayo kita bahas lebih lanjut keunikan dan perbedaan sistem pernafasan dari setiap jenis hewan. Bogi masuk kepada golongan hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernafasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernafasan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan kebuka waktu muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan dugong. Buat hewan yang hidup di air, alat pernafasannya beda kan? Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernafasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lengkung insang, lembaran insang, dan tutuk insang. Lengkung insang berwarna putih dan terdapat rigi-rigi insang sebagai alat penyaring udara pernafasan. Lalu, lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar, yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insang berbentuk setengah lingkaran. Aku perhatikan, ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen kan? Lalu, dia juga bisa mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang, dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ikan yang hidup di tempat kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut labirit yang dapat menyimpan cadangan oksigen. Jenis ikan yang hidup di lumpur itu kan kayak ikan lele, ikan betok, ikan gabus, dan ikan gurami. Tahu aku, alat pernafasan burung memiliki kesamaan dengan alat pernafasan mamalia. Hanya saja, burung memiliki suatu alat pernafasan unik yang membantunya saat terbang. Alat pernafasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Selain itu, alat pernafasan istimewa ini juga berfungsi untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, menyelubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan, dan menjaga kestabilan suhu badan. Pernafasan pada burung ada 2 cara kan, Pipo? Yaitu pada saat sedang terbang dan pada saat tidak terbang. Pada saat burung nggak terbang atau istirahat, udara dihirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Sehingga, paru-paru mengembang dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu, paru-paru kembali mengempis dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Betul sekali. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di pundi-pundi udara yang berjumlah 5 pasang dan terletak pada pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Udara masuk melalui hidung dan menuju pundi-pundi udara saat burung tidak mengepakkan sayapnya. Dan udara keluar menuju paru-paru saat burung menurunkan sayapnya dan mengempiskan pundi-pundi udara. Wow! Kemudian, saat sayap terangkat, pundi-pundi udara akan mengembang kembali dan membawa karbon dioksida dari paru-paru. Dengan demikian, udara yang di pundi-pundi udara bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Hewan melata yang disebut reptil ini bernafasnya dengan paru-paru. Alat pernafasannya sama dengan alat pernafasan mamalia. Reptil ada yang hidup di darat dan air loh, Pipo. Reptil yang hidup di air memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sewaktu menyelam. Seperti pada mamalia yang hidup di air, reptil yang hidup di air akan mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan nafas di bawah air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan berenang. Berikutnya adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya, katak. katak mengalami metamorfosis loh, Pipo. Yaitu perubahan bentuk dari telur, berudu atau kecebong, sampai katak dewasa. Setelah menetas, berudu hidup di air dengan 3 pasang insang luar yang terletak di bagian belakang kepala. Insang luar ini berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berusia 9 hari, berudu mulai bernafas dengan insang dalam yang lama-kelamaan mulai menyusut.
Kemudian, paru-paru mulai berfungsi saat katak dewasa. Selain dengan paru-paru, katak dewasa dapat pula bernafas dengan kulit. Setelah amfibi, selanjutnya kita akan melihat alat pernafasan pada serangga nih Pipo. Alat pernafasan serangga terdiri atas spirakel atau stigma dan trakea atau corong nafas. Spirakel merupakan lubang di sepanjang sisi tubuh serangga sebagai tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh atau untuk lubang pernafasan. Trakea itu kan pembuluh-pembuluh darah yang bercabang-cabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga Pipo. Ya Lula, sedangkan pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Peredaran udara ke seluruh tubuh dilakukan dengan bantuan otot yang bergerak memompa aktif disebut sistem trakea. Cacing menyukai tempat lembab dan bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing terjaga kelembapannya, sehingga selalu basah dan berlendir yang memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Melalui pembuluh darah di permukaan kulit yang tipis, oksigen diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Darah cacing mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin. Nah, adik-adik, itu merupakan pernafasan pada hewan ya. Ada banyak hewan yang terdapat dalam teks tersebut. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugasnya yaitu adik-adik silakan membuat rangkuman hasil informasi yang kalian dapatkan dari teks pernafasan pada hewan tersebut. Tadi kan kalian sudah mengetahui bagaimana mencari informasi penting. Nah, tugas ini silakan dibuat di buku tulis ya. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.